Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keberagaman, seperti halnya keberagaman agama dan budaya. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa terdapat 6 agama yang ada, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman budaya dapat diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan seperti adat istiadat, rumah adat, upacara adat, tarian daerah, dan alat musik daerah. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun perbedaan ini tidak menjadikan alasan untuk berpecah belah. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan adanya toleransi antar umat beragama, dengan begitu sikap manusia sebagai umat beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Selanjutnya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku bangsa, hingga bahasa. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan berbagai suku dan agama yang hidup berdampingan dalam harmoni. Meskipun memiliki perbedaan dalam kepercayaan agama, namun kita semua memiliki kesamaan dalam rasa persatuan dan kebangsaan. Keberagaman agama di Indonesia memang terlihat sangat kontras, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Namun sejarah telah membuktikan bahwa keberagaman ini justru menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Kita bisa melihat bahwa agama Indonesia di Indonesia tidak pernah menjadi pemicu konflik atau perpecahan yang serius. Sebaliknya justru menjadi perekat bagi keberagaman budaya yang kita miliki. Melalui keberagaman agama, kita dapat mempelajari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Setiap agama memiliki tradisi dan budaya yang unik, seperti adat istiadat, tarian, lagu, dan seni. Kita dapat belajar dari perbedaan ini dan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Melalui pengalaman ini, kita bisa memperkaya pemahaman kita tentang keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Dengan memahami bahwa keberagaman agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia, kita bisa menjadi pemersatu bangsa dan memperkuat rasa kebangsaan kita. Kita semua bisa saling menghormati perbedaan dan bersama-sama menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Semoga keragaman budaya dan agama di Indonesia selalu menjadi kekuatan yang mampu menjaga persatuan dan keberagaman di negeri ini. Setelah kita membahas keanekaragaman yang ada di Indonesia dan juga keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, saatnya kita membahas bagaimana sih persatuan dalam keanekaragaman tersebut. Nah, di Indonesia sendiri dengan keanekaragaman, persatuan itu sangat penting dan sangat diharapkan. Karena dengan masyarakat modern yang multikultural ini, keanekaragaman itu sangat penting dikarenakan kepercayaan dan agama itu tuh sangat krusial dan rawan konflik di dalamnya, sehingga kita kedamaian atau mungkin persatuan itu tuh jika bisa kita capai akan memiliki kehidupan yang lebih tenang dan damai yang bisa kita capai di Indonesia. Nah, cara untuk mencapai persatuan itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kita menjunjung tinggi kesamaan dan juga menghargai perbedaan. Bagaimana itu? Yang pertama, menjunjung tinggi kesamaan.
Ya, kita sebagai umat beragama yakin dan percaya bahwa setiap agama itu memiliki kesamaan masing-masing. Yaitu contohnya, kalau kita setiap agama memiliki Tuhan. Yang kedua, setiap agama itu mengajarkan hal yang baik. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan untuk saling membunuh, untuk saling mencuri dan sebagainya. Dan juga kesamaan mungkin terdapat kehidupan setelah kematian. Yang kedua adalah tentang menghargai perbedaan, di mana setiap agama memiliki perbedaan dari cara beribadah, cara merayakan hari besar dan lain sebagainya. Nah, dari cara menghargai dan dari cara kita percaya atau menjunjung tinggi kesamaan dan perbedaan, kita bisa saling tolong menolong, saling toleransi antara agama yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah atau syukurnya di Indonesia sendiri sudah ada implementasi yang baik dari bagaimana sih cara toleransi dan saling membantu dalam umat beragama. Berikut adalah beberapa video atau berita yang ada di Indonesia tentang toleransi dan indahnya perbedaan agama yang ada di Indonesia. Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat Solo meniadakan jadwal kebaktian pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat untuk memberi kesempatan jemaah Masjid Al-Hikmah menunaikan sholat Idul Fitri pada Minggu pagi. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait tugas yang diberikan terkait keanekaragaman dan persatuan yang ada di Indonesia. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.